Pada suatu malam yang kelam di Timur Tengah, sebuah serangan besar mengguncang jantung Israel. Untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik modern antara Iran dan Israel, kota Tel Aviv mengalami kerusakan besar akibat rentetan rudal balistik yang ditembakkan langsung dari wilayah Iran. Serangan ini menandai titik balik yang tidak hanya mengubah dinamika perang, tapi juga mengguncang persepsi tentang siapa yang sebenarnya mengendalikan arah konflik ini. Serangan dimulai tepat pukul 2 dini hari waktu setempat. Puluhan, bahkan ratusan, rudal balistik dari tipe Fatah 110 dan variannya menghantam sejumlah titik penting di Tel Aviv. Sistem pertahanan Iron Dome kewalahan. Meski banyak rudal berhasil dicegat, sebagian berhasil lolos dan menimbulkan kerusakan signifikan. Satu rudal menghantam kawasan bisnis Rothschild Boulevard, yang lain menjebol atap gedung Kementerian Dalam Negeri yang terletak di pusat kota. Beberapa ledakan besar juga dilaporkan di sekitar Bandara Ben Gurion dan kawasan pemukiman di utara kota. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kota metropolitan paling maju di Israel itu berubah menjadi kota yang porak-poranda. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu segera menggelar konferensi pers darurat. Dengan wajah tegang, ia menyatakan bahwa negara berada dalam kondisi perang penuh dan mengumumkan mobilisasi militer secara besar-besaran. Namun bagi banyak warga, pernyataan itu datang terlambat. Mereka mempertanyakan bagaimana sistem pertahanan yang selama ini dibanggakan bisa dilumpuhkan dengan begitu efektif. Iran tidak menggunakan kekuatan proksinya kali ini, tidak melalui Hizbullah, bukan melalui milisi di Suriah atau Irak. Serangan ini datang langsung dari wilayah Iran. Artinya, ini adalah deklarasi terbuka bahwa perang telah memasuki babak baru, perang antar negara secara langsung. Rudal Fatah 110 yang digunakan dalam serangan ini memiliki jangkauan antara 250 hingga 300 km. Dengan tingkat akurasi yang jauh meningkat dibandingkan generasi sebelumnya. Beberapa laporan bahkan menyebutkan Iran menggunakan varian terbaru dengan pemandu optik dan navigasi inersia yang memungkinkan serangan presisi terhadap target strategis. Komunitas internasional merespons dengan kekhawatiran mendalam. Amerika Serikat mengutuk serangan Iran, namun dalam waktu bersamaan beberapa negara Eropa menyerukan penghentian eskalasi dan mendesak kedua pihak untuk menahan diri. Namun kenyataannya, situasi di lapangan justru bergerak ke arah sebaliknya. Israel melakukan serangan balasan ke pusat-pusat militer di Esfahan dan Bandar Abbas, tapi serangan itu belum cukup untuk membalikan keadaan. Di dalam negeri, krisis lain mulai muncul. Ribuan warga Tel Aviv mengungsi ke arah selatan dan utara. Gangguan pasokan listrik dan air bersih mulai terjadi di beberapa distrik. Rumah sakit
dipenuhi korban luka dan sistem transportasi lumpuh. Sementara itu, kabar tentang ketidaksiapan pemerintah menangani serangan besar seperti ini mulai menyebar luas. Oposisi politik di Israel mulai mempertanyakan kemampuan Netanyahu untuk memimpin di masa krisis seperti ini. Serangan Iran ke Tel Aviv bukan sekadar aksi balasan atau unjuk kekuatan. Ini adalah pesan strategis yang sangat jelas. Iran mampu menyerang jantung Israel dan mereka bersedia melakukannya jika diperlukan. Pertanyaannya kini adalah, apakah Israel akan merespons dengan perang terbuka penuh atau memilih jalur diplomatik? Apakah kawasan Timur Tengah bersiap menghadapi perang regional yang lebih luas? Dan bagaimana posisi kekuatan besar dunia dalam konflik ini? Apakah mereka akan menjadi penengah atau justru menjadi bagian dari pertikaian? Apa yang terjadi di Tel Aviv malam itu bukan sekadar peristiwa militer. Ia adalah sinyal bahwa stabilitas regional kini bergantung pada keputusan yang akan diambil dalam beberapa hari ke depan. Dan jika tidak ada yang menahan laju eskalasi ini, maka dunia mungkin tengah menyaksikan awal dari sebuah perang besar yang telah lama ditakuti, perang terbuka antara Iran dan Israel. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik. נפילה טיל, כרגע עולה פה אוטובוס